Saudaraku semua, pernah terbayang oleh kita perjuangan Rasulullah? Dalam sebuah kisah diceritakan Rasulullah bersama sahabatnya Zaid bin Harithah dilempari batu oleh orang-orang Taif. Beliau berlari dalam kondisi baju basah, lelah, terluka, penuh darah dan bercampur keringat untuk menyelamatkan diri. Coba bayangkan betapa berat dan sakitnya yang dirasakan Rasulullah saat itu. Saking lamanya berlari, kaki beliau berdarah dan membengkak. Dengan sisa tenaga, dalam perjalanan beliau menemukan sebuah kebun anggur yang rindang milik dua bersaudara, Utbah dan Syaibah. Rasulullah lalu beristirahat sejenak dalam kondisi sangat lelah. Bukan hanya lelah jasmani semata, tetapi juga lelah karena harapan telah pupus. Beliau merasa putus asa dan gagal dalam berdakwah sebab dukungan dari kaum Taif tidak kunjung datang. Coba bayangkan, jika kita berada di posisi Rasulullah dengan kondisi seperti itu, sulit rasanya untuk tidak membalas. Namun sungguh mulia beliau, tidak sedikit pun marah, bahkan lebih memilih menerima dengan lapang dada dan penuh keikhlasan. Tiba-tiba cahaya terang menyelimuti kebun itu. Malaikat Jibril muncul bersama malaikat penjaga gunung. "Wahai Muhammad," kata Jibril, "Allah mengutus malaikat penjaga gunung ini. Perintahkanlah apa yang engkau kehendaki. Jika engkau mau, dia akan mengangkat gunung itu dan menimpakannya kepada penduduk Taif." Rasulullah mengangkat wajahnya. Di depan beliau ada sebuah solusi instan. Dengan satu kata saja, balas dendam bisa terlaksana. Namun beliau melihat lebih jauh. Beliau tidak hanya melihat orang-orang yang menyiksanya, tetapi juga melihat jiwa-jiwa yang suatu hari nanti mungkin akan mendapat hidayah. Dengan suara lembut, penuh luka dan penuh harap, beliau berdoa, "Tidak, justru aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan apapun." Beliau juga bermunajat, "Ya Allah, kepadamu aku adukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku dan hinanya diriku di hadapan manusia. Kepada siapa engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun kesehatan dan kasih sayangmu lebih lapang bagiku. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, Rasulullah tetap memilih untuk mengampuni dan berdoa bagi kebaikan mereka. Inilah wujud cinta yang sejati, cinta yang mampu mengubah dunia. Semoga cerita ini dapat menjadi renungan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari.